Si kece Chloe Grace Moretz kembali kicking ass dalam action horror garapan Roseanne Liang. Shadow in the Cloud. Film ini mengambil setting perang dunia di atas pesawat yang sedang mengudara, dan di sini Moretz akan berhadapan dengan gremlin dan monster-monster maskulinitas lainnya. Moretz berperan sebagai Maud Garrett, seorang pejuang cewek di tengah-tengah kru pejuang cowok, yang para cowok itu semuanya meremehkan dirinya. Gak ada yang percaya sama surat perintah yang ia bawa. Gak ada yang dengerin omongannya soal ada musuh yang mengintai mereka dari balik awan, ataupun soal monster yang mempreteli onderdil pesawat mereka. Para cowok itu lebih percaya kalau Garrett membawa sesuatu yang berbahaya di dalam tas kulitnya, membawa sesuatu yang membuat pesawat mereka rusak. Nah, di sini film ingin menunjukkan betapa susahnya bagi para perempuan untuk mengejar kesetaraan dan dianggap ahli oleh para pria. Karena sebenarnya si Garrett ini justru lebih berpengalaman dibanding mereka semua. Kurang lebih kayak si Samus dalam game Metroid ini. Tuh gaming community itu awalnya pada kaget kalau ternyata si Samus ini di-reveal di balik armornya itu adalah seorang perempuan. Tapi untungnya kan cowok-cowok gamer gak ada yang toxic, dan si Samus itu lantas jadi salah satu ikon legendaris heroin cewek yang paling keren dalam dunia pervideo gamean. Nah, balik lagi ke film. Chaos dalam film ini tuh hadir ketika para awak lelaki tadi terlambat untuk menyadari bahwa perkataan Garrett itu benar, sehingga pesawat mereka tuh akhirnya dibombardir oleh peluru-peluru artileri dari musuh, juga oleh monster yang ada di pesawat. Nah, Garrett harus menyelamatkan semua orang, termasuk tas kulitnya tadi tuh, tas kulit yang ternyata berisi hal paling berharga bagi dirinya. Nah, film ini sendiri sebenarnya sangat bizarre, sangat aneh, karena ia terdiri dari banyak kontras yang drastis. Misalnya tuh film banyak menggunakan musik-musik techno atau musik elektronik yang kekinian, yang mentok banget dengan setting dunia tahun 40-an yang kita lihat. Belum lagi film sering menampilin visual dengan warna-warna kayak warna-warna neon gitu yang cerah, hijau merah gitu. Yang ini juga kan kontras sekali dengan environment pesawat yang jadi panggung utama cerita. Pesawat itu tampak kuno, pesawat itu ringkih gitu. Nah, benturan-benturan ini tuh menciptakan kesan dreamlike, seperti sebuah fantasi. Sementara bawah sadar kita juga dibuat mengerti kalau ini adalah kisah fantasi yang menyuarakan hal kekinian, bahwa ini adalah soal perempuan dalam dunia pria. Film bermaksud untuk memperlihatkan kepada kita hal-hal seperti bagaimana perempuan diperlakukan, prejudis apa yang seringkali menimpa, dan betapa merawat anak aja itu dapat menjadi begitu perjuangan bagi seorang perempuan. Dengan kata lain, film ingin memperlihatkan perang seperti apa yang dialami oleh perempuan masa kini, dan betapa kadaluarsa sesungguhnya perang tersebut. Paruh pertama film dengan paruh keduanya itu udah kayak dua film yang berbeda. Pada paruh pertama, film Shadow in the Cloud ini ceritanya sangat contain, hanya berisi dialog-dialog dengan situasi yang menarik. Jadi si Garrett ini sendirian di turret bawah, di kokpit bawah pesawat. Dia terkunci di situ, terpisah dari para kru pria yang lain yang berada di atas pesawat. Mereka cuma ngobrol lewat radio internal. Nah, aku genuinely suka bagian ini. Aku suka setnya, karena menggambarkan betapa terkucil, betapa terkurungnya, dan betapa rendahnya perempuan itu ditempatkan oleh pria-pria toksik seperti tokoh di film ini. Aku juga suka dengan dialog mereka dan dari cara dialog tersebut dimainkan, karena percakapan itu dimulai dari Garrett yang mencuri dengar para kru ngelecehin dia, hingga ke akhirnya mereka tuh berdebat dan Garrett put them in their place lah, saat si Garrett itu mengucapkan atau mengungkapkan hal-hal mengenai dirinya. Acting si Moretz pun ternyata lebih cakep di bagian drama ini dibandingkan ketika nanti di bagian aksi. Kenapa? Karena sembari si Garrett kemudian melakukan lompatan keluar pesawat, film ini sendiri juga melakukan lompatan yang bahkan lebih jauh, lebih dahsyat lagi lompatannya gitu. Paruh kedua, film ini berubah menjadi action thriller yang luar biasa fantastis, yang luar biasa impossible-nya gitu. Dan bagiku ya, film itu langsung terjun bebas rasanya.
Film ini terjun kayak pesawat yang jatuh, menubuk permukaan bumi, terbakar dan meledak hingga tak bersisa. Segitu parahnya bagian kedua, paruh kedua film ini menjatuhkan film. Ketika elemen monster gremlin itu dimunculkan, film ini masih bisa ditolerir. Karena tone-nya tuh dari awal memang sudah diset sebagai sebuah fantasi. Sehingga nggak masalah jika ternyata monster kayak gremlin itu beneran ada gitu. Pun begitu, gremlin itu pun masih cocok dimasukin ke dalam konteks maskulinitas. Karena makhluk antagonis itu bisa kita lihat sebagai perwujudan dari sifat-sifat jelek para lelaki. Karena mitos gremlin kan aslinya memang muncul sebagai kambing hitam dari ketelodoran manusia. Jadi kan si gremlin tuh dikenal sebagai makhluk perusak kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan. Nah padahal kan aslinya kendaraan rusak ya memang karena nggak dirawat aja, karena kelalaian merawat aja. Jadi elemen gremlin ini nggak masalah. Bahkan adegan Gareth menghajar gremlin di babak akhir itu cukup memuaskan untuk dilihat, walaupun pengadeganannya memang bego karena nggak masuk akal. Karena itulah yang bikin malesin itu, aksi-aksi film ini tuh begitu heboh gitu sehingga nggak masuk akal. Misalnya nih ada adegan si Gareth dia jatuh terlempar keluar dari pesawat, tapi kemudian dia terlontar masuk lagi karena tubuhnya tuh melayang kena imbas dari ledakan pesawat musuh yang hancur di bawahnya. Kan itu konyol. Nah adegan-adegan seperti itu malah membuat kita jadi menertawakan si Gareth. Kayak cewek itu bergelantungan, dia merayap di luar pesawat sembari membawa tas kulit yang ia jaga supaya nggak jatuh. Terus ada pesawat musuh yang terbang di sekeliling pesawat mereka tuh nembakin si Gareth tapi nggak pernah kena. Tapi pesawat itu selalu sukses saat menembak kru cowok yang ada di dalam pesawat. Si gremlin itu tadi juga, si gremlin muncul ngajak si Gareth tuh berantem aja lah istilahnya. Tapi si gremlin jadi luar biasa mematikan saat dia berhadapan dengan kru laki-laki yang lain. Nah aksi-aksi konyol itu dengan cepat berubah menjadi annoying, karena kita sadar bahwa satu-satunya alasan adegan tersebut terjadi adalah karena film itu ingin nunjukin kehebatan Gareth sebagai seorang perempuan gitu. Ini agenda feminis yang salah kaprah ditunjukkan oleh film ini. Gareth yang di awal sudah benar ditampilkan sebagai seseorang yang bercela, yang punya motivasi dan muslihat sendiri, kini berubah ditampilkan sebagai seseorang yang lebih baik daripada siapapun di sekitarnya. Gareth ini jadi selalu benar. Dia juga jago semua hal. Dia bisa dari mekanisme pesawat, perbaiki pesawat dia bisa sebagai pilot dia handal, dia bisa menembak lebih jitu, dan dia berakhir sebagai petarung yang lebih tough lah dibandingkan yang lain. Tentara beneran aja kan jarang gitu ada yang punya semua skill kayak gini. Sedangkan semua elemen di luar si Gareth itu lantas diperlemah demi menguatkan tokoh Gareth ini. Kayak tadi ledakan yang gak membunuh dia, ledakan yang malah jadi pegas buatnya, pegas penyelamat buatnya. Seperti tadi ledakan yang gak membunuhnya malah menjadi pegas penyelamat, atau peluru-peluru tadi yang senantiasa meleset. Masa iya dia ditembak gak kena-kena kan? Terus bahkan si Gareth ini bisa berteleport saat mengejar si gremlin. Nah semua kelebayan perempuan hebat itulah yang membuat film ini terasa tak pantas lagi menyandang narasi pemberdayaan yang real sebagai gagasan utamanya. Padahal kan kalau memang mau bikin cerita yang menghormati perjuangan perempuan di medan perang, kenapa nggak bikin cerita yang lebih real aja? Misalnya tentang salah satu pilot cewek Perang Dunia Kedua yang fotonya tuh dipajang oleh film ini di kredit penutup. Kenapa nggak itu yang diangkat gitu? Kenapa harus milih cerita yang berujung menjadi aksi tak masuk akal, yang kemudian hanya seperti menuding pihak lain dan mengecilkan nilai perjuangan itu sendiri? Nah, soal perubahan tone yang begitu drastis tadi itu sebenarnya film udah ngeset nada dasar supaya ceritanya kita tuh nggak kaget dengan perubahan drastis tadi. Nah, tapi pelakuan film itu pun juga aneh gitu terhadap settingnya sendiri. Jadi di awal itu ada cuplikan atau klip video kartun perang yang memperlihatkan soal gremlin dan pesawat dengan adegan yang khas kartun lah, over the top. Nah kan sebenarnya ini cukup sebagai landasan bahwa kita langsung ngerti, oh ini nanti filmnya bakal jadi kayak kartun gitu, aksi-aksinya agak masuk akal.
Nah, tapi penempatan yang dilakukan film itu aneh. Opening tadi itu seperti terpisah dari cerita utama justru. Karena kita lihat klip tersebut nggak ditonton oleh karakter cerita. Klip tersebut tuh, setelah klip itu kita justru disambut oleh kredit studio, kredit logo-logo yang terlibat produksi film ini gitu. Jadi terpisah, opening itu kayak terpisah dari cerita utama. Jadi bahkan sedari awal tuh film ini udah nggak make sense gitu, penulisannya janggal. Gareth sendiri pun tak mendapatkan plot dengan benar. Tidak ada pengembangan pada karakternya. Karakternya tuh nggak belajar apa-apa, nggak berkembang menjadi lebih baik. Melainkan karakternya ini hanya berupa pengungkapan aja, revealing demi revealing. Karena Gareth sudah dibuat benar sedari awal, dia sudah dibuat kuat sedari awal. Tidak ada pembelajaran pada karakternya. Dan tentu saja ini semua karena film tuh berkutat pada agenda tokoh feminis yang salah kaprah. Belum juga seminggu, tapi 2021 udah ngasih kekonyolan dan agenda yang makin annoying. Film ini bukan tontonan yang tepat untuk mengawali tahun yang semestinya adalah tahun yang penuh harap dan penyembuhan. Karena film ini memperlihatkan perjuangan dalam sebuah fantasi yang semu. Bukannya empowering, tapi jadi malah menggelikan gitu. Tadinya aku pikir film ini unik, pemainnya pun berjuang acting dengan sepenuh hati. Tapi naskahnya ternyata asik sendiri. Sebenarnya nggak masalah sih jika film tampil sebagai aksi thriller atau aksi horor yang konyol, tapi nggak kayak gini loh. Not like this. Tidak dengan karakter dangkal dan adegan-adegan yang menyangkal logika yang dibuat hanya untuk membuat karakternya itu terlihat kuat. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Shadow in the Cloud. That's all we have for now. Bicara soal perang dan perempuan, apakah menurut kalian etis bagi suatu negara untuk mengirimkan perempuan-perempuan yang berperang? Bagaimana juga dengan perempuan-perempuan pahlawan di zaman dahulu? Share with us in the comments. Also, jika punya game yang ingin dimainkan, sebutin aja di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi juga mythecit.com untuk baca review yang lebih detail dan lebih on time. Thanks for watching. Remember in life, there are winners, there are losers.